screen record. Oke, sebelumnya selamat malam, siang, ataupun pagi untuk Kak Mas Zaya ataupun Kak Zaki dan Kak Imam. Kami dari kelompok Capstone 5 dari mentoring Kak Imam Zaki Maliki akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan tentang wizard kami, yaitu tentang Big Idea Art Connect. Next. Nah, untuk anggota dari tim kelompok kami, ada saya sendiri, Renata Vania, sebagai PM, serta 4 teman saya, yaitu sebagai UI/UX ada Raditya, Reza Faizi, dan Galuh Kurnia, serta programmer, yaitu Syahmir Yata, serta Banawi. Next. Nah, pembahasan kita pada presentasi kali ini yaitu tentang website kami sendiri, Big Idea, problem statement untuk website ini, user persona, final cost solution concept, dan user text flow. Next. Nah, tentang project website kami yaitu bernama Art Connect, yang dimana platform seni digital yang berbasis komunitas yang menghadirkan galeri maupun pameran virtual secara interaktif. Nah, platform ini itu menghubungkan seniman dengan penikmat seni melalui tampilan galeri modern, ruang kolaborasi kreatif, serta sistem apresiasi yang interaktif. Nah, dengan tujuan untuk membuat seni itu lebih dekat dan terbuka dan berkelanjutan tentunya. Nah, Art Connect menjadi tempat bagi siapapun untuk menampilkan maupun menemukan serta merayakan karya seni secara digital. Selanjutnya akan diteruskan teman saya yaitu Raditya. Untuk tempat dan waktunya dipersilahkan. Terima kasih Renata. Kita mau masuk ke tema Big Idea ini. Tema Big Idea yang kita ambil tuh A. Coba bayangkan ada satu tempat di mana seni tidak lagi terasa jauh atau eksklusif. Sebuah ruang digital yang tidak hanya memajang karya, tapi benar-benar menghadirkan pengalaman layar masuk ke galeri bebas, eksplorasi, interaktif, dan menyenangkan. Nah, di tempat ini seniman bisa menunjukkan karyanya tanpa batasan ruang. Mereka bisa terhubung dengan audiens baru, membangun komunitas, dan menemukan cara baru untuk berkembang. Sementara itu, penikmat seni bisa menjelajah karya seperti sedang berjalan di sebuah pameran lebih personal, lebih dekat, dan lebih hidup. Big Idea-nya sederhana, membuat seni bisa diakses siapa saja, kapan saja, tanpa menghilangkan rasa dan pengalaman asli. Sebuah platform yang menjembatani seniman dan audiens, serta menghidupkan kembali interaksi yang selama ini hilang di dunia digital. Dengan ide ini, seni tidak hanya dilihat, tapi benar-benar dialami. Itulah inti dari Big Idea yang kita ambil. Boleh next? Kita masuk ke problem statement. Coba bayangkan, seorang seniman yang punya banyak karya bagus, tapi setiap kalinya menunjukkan karyanya ke dunia, lalu terbentur akan suatu masalah, yaitu galeri yang sudah diakses, ruang pameran terbatas, dan platform digital sebenarnya ada, tapi tidak benar-benar mendukung pengalaman seni yang layak. Di saat yang sama, ada banyak orang sebenarnya ingin menikmati seni, mau lihat karya baru, belajar, atau sekedar eksplorasi. Tapi mereka juga bingung harus mulai dari mana, karena tidak ada satu tempat yang nyaman dan terpusat untuk mengenal seni dengan cara yang mudah. Akhirnya, seniman kesulitan mempromosikan karya dan membangun jaringan, sementara audiens tidak punya ruang yang pas untuk mengeksplorasi. Komunitas seni pun kehilangan peluang, kolaborasi, dan apresiasi yang seharusnya bisa mendorong perkembangan ekonomi kreatif. Semuanya terjadi karena memang belum ada solusi digital yang benar-benar dirancang dari awal untuk memenuhi kebutuhan dunia seni, baik bagi seniman maupun penikmatnya. Padahal, kalau ada platform yang tepat, pengalaman galeri bisa terasa lebih dekat, interaktif, dan relevan. Boleh next. Kita dilanjutkan oleh teman saya. Untuk user persona di sini kita pengguna baik mahasiswa seni maupun desainer grafis itu dapat menggunakan platform galeri digital ini secara rapi dan cepat serta dapat digunakan dimanapun. Nah, terdapat beberapa tentang filter kategori yang lengkap serta informasi karya maupun artis yang mendetail yang memenuhi kebutuhan dari pengguna atau persona-persona masing-masing yang mendukung untuk aktivitas terutama pada bidang seni. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya kembali, Radit. Nah, dari situ
Kita membuat suatu solusi, yaitu membuat website yang bergaya Pinterest sebagai gaya seni digital tempat seniman atau penikmat seni dapat mengunggah, melihat, dan mengapresiasi karya dari berbagai bidang. Platform ini menghadirkan tampilan rapi, dinamis, dan mudah digunakan, sehingga karya dapat dinikmati secara lebih menarik dan aksesibel. Boleh next. Oke, di sini tersedia event pass flow-nya. Boleh lanjut ke feed gem-nya, kalau nggak kelihatan. Link. Loh, itu gak kena dipencet, ah. Gak Nggak bisa. bisa. Bisa nggak? Oh. Salah. Udah. Ya, sudah kelihatan di gedein. Sekilas saja. Terus gini aja. Oke, di sini kami terdapat 8 user task flow. Yang pertama Sedate Flow, Sign Up Flow, View Gallery Flow, View Artist Flow, View Community Flow. Boleh di scroll. Join Community Flow, Profile File, View Flow, dan Logout Flow. Logout. Langsung demo ya. Iya. Untuk selanjutnya Balik ke PPT scroll dulu. mana? Iya. Balik ke PPT dulu. Balik PPT dulu ya. Iya. Ini. Ya, selanjutnya kita ke demo website. Langsung. Oke. Anjir. Selanjutnya ini hasil dari web yang udah di deploy. Yang pertama ada halaman home. Ini tampilan home sebelum user melakukan sign in, di mana ada tulisan learn more dan fitur yang ditawarkan di web Art Connect, di mana user bisa melihat-lihat art yang telah disediakan. Tapi jika user mau ke fitur selanjutnya, maka harus melakukan sign in. Coba masuk email. Oh, salah. Buat akun dulu, guys. Ya, buat akun dulu aja. Buat akun.
ini sudah masuk ya. Di sini udah apa? Udah ada akunnya. Jadi user udah bisa langsung ke buat eh, selanjutnya seperti ke galeri art, di mana di sini user bisa melihat galeri yang sudah diupload para seniman, di mana yang pertama ada art collection. Nah, di sini nanti akan memunculkan karya-karya yang paling populer. Nanti bisa digeser untuk mencari apa karya yang ingin diminati atau apa. Bisa juga ada pilihan untuk apa jenis-jenis karyanya seperti fotografi, abstrak, digital, dan lainnya. Nah, lalu ini ada yang kedua di mana ini ada browse by kategori, yang dimana ada karya impresionisme, abstrak, dan ekspresi. Dan ini merupakan salah satu salah tiga ini dah. Mm-mm. Lanjut aku. Lanjut 10 menit. Selanjutnya Lanjut ini ya. ada selanjutnya ini ada Embracing Art Collection, di mana memunculkan beberapa karya dan nanti bisa eh, dilihat detailnya seperti ini. Artisnya siapa, kategori apa, dan tahun keluarnya. Selanjutnya kita bisa masuk ke halaman artis. Kita masuk ke halaman artis, di mana halaman ini akan memunculkan artisnya sekarang yang pengupload karya-karya tersebut, seperti ada Ayla Reiko, Marco Silva, dan lainnya. Di sini kita akan bisa melihat eh, artisnya dengan spesialisasinya serta biografinya. Jika kita mau melihat lebih banyak artis, kita tinggal bisa klik see more-nya. Lalu ada biografi, di mana ini akan memunculkan mini profile dari artis tersebut. Nah, lalu kita bisa balik ke eksibisi dan kita lanjut ke community. Nah, untuk community ini kita bisa join community untuk mendapatkan sharing-sharing tentang art yang disukai dengan para seniman. Di sini juga ada community art gallery. Nah, ini adalah beberapa community yang bisa user join untuk bertemu dengan para member lainnya dengan kesenangan yang sama. Misal ini community profile. Udah kan? Login dulu. Oh, selanjutnya ini kita mau logout ya. Nanti akan dibawa ke halaman login lagi. Selanjutnya ada review backend dari Banawi untuk waktu dan dipersilahkan. Tapi tinggal 6 menit, Jir. Wis nggak apa-apa. Kancaku mah jarane lebih Gas, kok, Yan. Oke. gas ya. Ya, Sabar. Oke. Oke, izin share screen. Content only.
Gimana share screen-nya nih? Share. Udah ya? Udah muncul? Udah. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Mas Syafni dan teman-teman. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan sedikit untuk backend-nya. Jadi sini sudah saya buka VS Code untuk folder backend dari project ArtConnect ini. Jadi pertama ada folder database. Di sini isinya adalah setup database yang bisa di setup untuk backend-nya. Kemudian ada dokumentasi. Di sini ada dokumentasi untuk API dan database, lalu ada dokumentasi untuk Postman. Jadi bisa langsung diimport ke aplikasi Postman untuk dites API. Selanjutnya untuk source sendiri, untuk folder source sendiri, ada beberapa folder yang harus saya mention. Yang pertama ada config, di sini untuk konfigurasi database dan juga Cloudinary. Lalu ada folder controller untuk menghandle bisnis logiknya. Lalu ada models, di sini adalah untuk operasi database. Lalu selanjutnya ada routes, di sini untuk mendefinisikan endpoint. Selanjutnya ada file index. File index di sini untuk mengatur keseluruhan yang harus ada di backend ini. Dan juga di sini sudah ada course, yang mana untuk allowed origin-nya sudah ada origin untuk development dan juga origin untuk production front end-nya. Jadi bisa diakses oleh project front end-nya. Mungkin akan saya lanjutkan untuk demo API di Postman. Saya akan share. Selanjutnya demo API akan saya demokan beberapa. Yang pertama ada login user. Untuk login user di sini saya sudah siapkan email jondo@example.com dengan password segini. Ketika saya send, nah di sini berhasil login dan di sini didapatkan tokennya. Nah, token ini bisa digunakan untuk beberapa API di sini yang memerlukan autentikasi. Seperti contoh di API get on profile di sini untuk mendapatkan data dari user yang sedang login. Di sini kalau kita pastekan akses tokennya lalu kita send, maka di sini status code-nya berhasil. Kita dapat data dari yang sedang login sekarang, termasuk data nomor telepon, data kota, gender, dan lain-lain. Ini berarti loginnya berhasil dan juga tokennya bisa digunakan dengan benar. Selanjutnya di sini kita bisa update user, sudah saya siapkan dengan akses token yang sama dan user ID yang benar. Di sini user ID-nya berarti user ID dari Jondo tadi. Maka ketika kita send di sini status code 200 sukses. Di sini untuk Jondo sudah berganti gender menjadi laki-laki. Kalau kita lihat tiket on profile, nah di sini sudah berganti menjadi laki-laki. Selanjutnya kita bisa coba untuk get gallery artworks. Jadi di sini untuk variabelnya kita butuh galeri ID, dan kalau sudah ada, nah di sini beberapa artwork yang ada di galeri yang disebutkan. Kemudian untuk artwork detail, di sini untuk mendapatkan detail dari artwork yang ada di database. Nah di sini variabel yang diperlukan yaitu artwork ID. Nah ketika sudah ada dan kita send, nah di sini dapat datanya. Artwork yang berjudul Twisted Reality di sini juga sudah pakai URL image dari REST Cloudinary, jadi sudah diupload ke Cloudinary dan juga di deploy ke database. Seperti itu. Mungkin ini cukup dari saya untuk review backend dan juga demo beberapa API-nya. Selanjutnya saya kembalikan ke PM Renata. Oke, terima kasih untuk Banawi dan teman-teman semuanya, dan terima kasih kepada Kak Zagi maupun Kak Mazaya atas atensi dari
presentasi kami pada proyek kali ini. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.